Partai Persatuan Pembangunan siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Berbekal riwayat kerjasama politik yang panjang, P3 dan PDI Perjuangan memiliki kedekatan tersendiri. Jurnalis BTV, Christian Grich, secara khusus berbincang langsung dengan PLT Ketua Umum P3, Mardiono, terkait kontestasi Pilpres dan dinamika politik tanah air. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Assalamualaikum Pak Mardiono. Wah, selamat siang, terima kasih, baik. Ini kebetulan banget nih, ternyata sebelah tuh memang kantor DPP PDIP ya. Jadi kayak kalau nggak kerjasama politik dengan PDIP kayaknya masa tetangga gitu. Ya, ya. jadi PDI dengan P3 ini kan ada di kanan sama kiri, ya. Gitu kan. Tapi kalau dari pintu masuk berarti kiri sama kanan. Perjalanan P3 ini bukan hanya sejak didirikan pada tahun 73, tetapi juga sudah seiring dengan perjalanan bangsa ini setelah bangsa ini merdeka. Ya, kemudian para tokoh-tokoh ulama, ya, masyarakat dari Sabang sampai Merauke, para tokoh-tokoh berkumpul sepakat untuk memilih Indonesia menjadi negara demokrasi. Nah, esensi demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Ya. Bagaimana untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat itu? Pemilu 5 tahun sekali. Dengan apa? Konstitusi kita mengatakan bahwa peserta pemilu ya adalah partai politik. Nah, maka tokoh-tokoh bangsa ini sepakat untuk mendirikan partai politik. Tetapi dalam perjalanannya selama pemilu pertama tahun 55 yang diikuti partai politik lebih dari 50 partai, ya. Kemudian ternyata mungkin manfaat moderatnya itu dihitung kembali, lalu dievaluasi pada tahun 73 itu, ya, itu disatukan. Jadi yang fusi-fusi itu yang dulu dari kaum religius itu bergabung ada di P3 yang diwakili oleh 4 fusi, kemudian yang kaum nasionalis itu diwakili oleh PDI yang sekarang jadi PDIP, kemudian ada yang dari kekaryaan itu diwakili oleh Golkar. Dulunya Golkar juga bukan partai politik, tetapi karena undang-undang itu peserta pemilu ada partai politik, Golkar berubah menjadi partai politik. Dulunya kan sektor Golkar. Ya, nah disitulah kemudian ya tentu P3 sudah mengalami perjalanan yang panjang dalam perpolitikan nasional kita. Salah satu partai tertua lah ya Pak. Ya, sehingga prinsipnya P3 adalah menganut pada ideologi yang sudah ditentukan ya bahwa P3 adalah partai yang berasaskan Islam. Nah, Islam apa itu? Yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Sejauh ini masih seiring sejalan, ada sekarang sudah ada tim pemenangan nasional ya yang secara reguler rapat gitu ya. Meskipun pertanyaan dari publik dan tentu juga melalui teman-teman wartawan adalah gimana nih menentukan strategi kemenangan dan pemenangan. Kita mungkin Mbak Christian tahu bahwa kalau rapat kita dari mulai jam 2 itu sampai jam 6 gitu ya. Nah, ini kita selalu ya mencermati dari seluruh dinamika yang berkembang, kemudian bagaimana kita untuk bisa meraih kemenangan. PDIP tentu sudah memiliki pengalaman yang panjang ya, di mana menjadi pemenang pemilu itu sudah berapa kali pemilu. Kemudian bagaimana berhasil untuk mengantarkan kemenangan pemilu-pemilu kada di daerah, baik gubernur, provinsi saat ini adalah yang terbanyak. Nah, dari situ mungkin berkolaborasi ditambah lagi dengan ya P3 sebagai partai yang sudah berusia 50 tahun, kan duluan P3 dengan PDI. Ya, P3 itu dulu lahir tanggal 5 Januari, kemudian PDI itu menyusul tanggal 10. Jadi sudah seiring bersama, ya. Kemudian
kebersamaan juga sudah demikian. Kalau dulu pernah ada Mega Bintang ya. Jadi kalau masih ada yang mempertanyakan kesulitan antara atau loyalitas dan kesulitan kerjasama politik yang sudah dibangun dengan PDIP, Pak Mardiono jawabnya apa? Solid dan loyal nggak P3 di kerjasama politik? Sangat solid dan sangat loyal, ya. Dan ini dari awal, ya, segala keputusan itu kita lakukan kolektif dan kolegial. Banyak nih agendanya kayaknya ya. Ya, Banyak sekali agendanya. ya. Mendekati makin dekat ke pemilu 2024 makin banyak lah. Karena yang diurusin nggak hanya pilpres ya sebenarnya. Ada juga legislatif untuk dipersiapkan. Yang paling utama, jadi kalau ini sudah 1 tahun yang lalu, ya, kita tiada hari tanpa konsolidasi, ya, selalu kita lakukan konsolidasi, baik itu di daerah maupun di tingkat pusat. Ya. Target P3 sendiri untuk di Pilpres 2024 itu seberapa besar? Pasti tetap di parlemen tentu jadi target. Oh iya, kami mencanangkan Target P3 suara. akan bisa mendapatkan target suara itu 11 juta, ya, dengan perolehan suara sekitar antara 8 sampai 9%. Kemudian dengan jumlah kursi untuk di kabupaten kota seluruh Indonesia itu kita targetkan mendapatkan 2.000 kursi. Kemudian untuk di DPR RI itu kita targetkan mendapatkan 50 kursi. Kita sudah memperhitungkan bahwa kita mencalonkan Pak Ganjar Pranowo ini adalah suksesi yang berikutnya, karena yang pertama kedua sudah pernah kita bangun suksesi bersama itu. Di antaranya termasuk kerjasama yaitu di Jawa Tengah untuk periode yang kedua, ya. Jadi Pak Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah didampingi oleh kader P3 dan itu kita sukses, yaitu didampingi oleh Gus Taj Yassin, putra almarhum Syekh Haji Maimun Juber, yaitu guru kami di P3. Nah ini kita sukses. Jadi ini tinggal melanjutkan sukses di Jawa Tengah, nanti kemudian menjadi sukses di tingkat nasional. Dan Pak Ganjar sebagai kader PDIP ya tentu kita bekerja sama dengan Partai PDI Perjuangan. Saya sempat wawancara Bang Sandiaga Uno, Ya. katanya memang ada pembagian tugas. Saya waktu itu Bang Sandi cerita karena sebagai ketua Bapilu, beliau berarti tugasnya memang mencari dan mencoba untuk bagaimana caranya meningkatkan elektabilitas dari P3. Sedangkan katanya Pak Ketum katanya tugasnya adalah berkomunikasi, menjalin komunikasi politik dengan partai-partai lain. Dan tadi saya sudah nanya soal yang internal yang sudah ada kerjasama politik dengan PDIP. Tapi dalam waktu dekat ini masih tetap membuka komunikasi politik dengan partai-partai di luar dari yang sudah ada saat ini di dalam yang tergabung dalam TPN lah katakanlah. Masih Pak? Partai-partai yang melakukan kerjasama politik yang selama ini kan partai koalisi pemerintah, ya, yang ada di luar koalisi pemerintah, ya, ini kan hanya bisa kita hitung ya, tetapi mayoritas ada di partai koalisi pemerintah. Jadi nggak Ya udah tentulah kenal komunikasi kerjasamanya itu tidak gimana pernah gitu ya. tertutup. Bagaimana komunikasi tentang kerjasama di parlemen, ya. Kemudian juga komunikasi bagaimana untuk melakukan kerjasama di pemerintahan karena sesama-sama partai koalisi pemerintah. Nah sehingga untuk berkomunikasi dengan partai-partai tidak pernah terputus. Kalau saat ini ada yang banyak sekali pengamat yang Ya. mengatakan bahwa kaum Nahdien itu adalah juga penentu gitu ya, Ya. Pak Mardiono, karena begitu besar kontribusi secara elektoral, hitung-hitungan secara kuantitas terhadap penentu siapa yang bakal memenangkan Pilpres 2024. Ini kan ada banyak kelompok, ada banyak partai yang juga mungkin mengklaim bahwa ini bisa membawa suara Nahdien gitu. Ya. Kalau P3 sendiri sebenarnya Ya. melihat hubungan antara ada kelompok Nahdien, ada P3, ada Indonesia, ada calon pemimpin masa depan yang kita mau tentukan nih di 14 Februari 2024 itu gimana? Ya, P3 tidak dalam konteks memburu karena memang Nahdien adalah rumah kami. Ya. Jadi memang kami ini adalah bagian yang kami P3 ini ya dilahirkan oleh rahim 4 fusi, tetapi yang terbesar adalah Nahdien karena P3 ini dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi Akar P3, sejarahnya, ya. P3 ini adalah lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Jadi tidak mungkinlah P3 itu dipisahkan dengan Nahdlatul Ulama. Itu pertama, ya.
Kemudian sebagaimana yang juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU ya Gus Yahya Stakuf ya bahwa berpolitik untuk meraih kemenangan jangan bawa NU ya itu ya Sebagai organisasi ya. sebagai organisasi. Tetapi saya sampaikan ya bahwa sebagian besar para calon-calon yang kita tempatkan di daerah pemilihan baik kabupaten, kota, provinsi, ini yang sebagian besar adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Lah ya tentu mereka akan menjalankan patron politiknya ini tidak keluar dari konsep-konsep itu. Walaupun kemudian tidak membawa organisasi Nahdlatul Ulama. Oke, Ya. Pak Mardiono terakhir nih, apa mungkin Pak Mardiono bisa memberikan pesan nih ya, kepada seluruh calon pemilih ataupun yang belum punya hak pilih tapi kan dia punya Indonesia yang sama-sama kita harus jaga di Pilpres 2024 maupun Pileg 2024 ini. Mau apapun pilihannya, sosoknya mau manapun, partainya mau apapun, tapi tentu yang kita jaga adalah semangat persatuan gitu ya dan meningkatkan derajat demokrasi kita semakin lebih baik. Mungkin Bapak bisa sampaikan imbauan ke semuanya, Pak. Saya setuju bahwa pemilu adalah pesta demokrasi, ya. Pesta demokrasi untuk rakyat sebagai implementasi dari landasan kita berdemokrasi. Jadi pemilu ini harus dijalankan seraya sebagaimana pesta, ya, dengan tersenyum, dengan suatu keindahan, dengan suka, ya. Itu harus kita hayati dan kemudian hasilnya ini harus bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya berhasil di pemilunya, tetapi hasilnya nanti siapa yang dipilih menjadi pemimpin, baik itu eksekutif maupun legislatif, itu harus dinikmati, harus bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Nah tentu P3 akan terus bersama rakyat, ya, karena P3 itu adalah berjuang untuk menghantarkan umat seluruh tumpah darah.